Gini deh, mana yang gemuk ya? Yusril, kamu kalau besar nanti mau jadi apa? Bu, saya mau jadi dokter, Bu. Gitu aja ya. Assalamualaikum Sobat Kicau semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kalau kamu santri, calon santri, wali santri, punya santri, atau siapapun yang mau tahu lebih banyak tentang santri dan pesantren, kamu datang ke channel yang tepat. Kicau Santri, tempatnya santri berkicau. Udah subscribe belum? Subscribe sekarang ya. Dan nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video berikutnya. Jangan lupa juga like, komen, share ke sosial media yang kamu punya. Terima kasih. Cita-cita saya, yang mana ini? Banyak cita-cita saya ini. Cita-citaku itu gak pernah netep loh. Yaitu ingin menjadi pemain sepak bola. Cita-cita saya ingin menjadi pemain sepak bola yang hebat, yang membanggakan untuk negeri. Karena saya ingin seperti Lionel Messi menjadi pemain terbaik dunia. Mulai dulu, cita-cita saya itu ingin menjadi pemain sepak bola yang terkenal. Tapi sekarang enggak, karena saya orangnya emosian gitu. Dulu ya, ketika saya masih kecil, cita-cita saya aneh banget loh. Kalau dulu sih waktu kecil, cita-cita saya ini ingin jadi dokter ya. Kalau dulu cita-cita saya waktu masih kecil jadi dokter. Karena saya mau menyembuhkan banyak orang yang kesakitan gitu. Pengen jadi Power Rangers. Bayangin dong, masa ada cita-cita mau jadi Power Rangers? Pas masuk sekolah dasar, saya ingin jadi tentara. Dan cita-cita saya sekarang ingin menjadi TNI. Karena saya akan buktikan bahwa santri juga bisa menjadi TNI. Waktu sudah saya menjadi santri, cita-cita saya sudah berubah, gak mau jadi dokter lagi karena ya repot gitu loh ya. Mau belajar dari mana? Lawang di pondok ini gak ada yang namanya praktek operasi sesar, praktek operasi melahirkan, nggak ada gitu loh. Tapi setelah saya menjadi santri, cita-cita saya ini berubah. Saya ingin menjadi orang yang sukses, baik itu masalah bisnis atau yang lain-lainnya. Sudah mondok hampir 3 tahun itu pada saat kelas 2 Wusto. Waktu itu sedang heboh-hebohnya Musa Hafid Indonesia itu loh ya. Umur berapa itu sudah hafal Al-Quran. Jadi saya terinspirasi dari dia, saya ingin jadi penghafal Al-Quran gitu loh. Setelah lulus sekolah dasar, ya udah deh jadi santri kayak gini. Entah saya sampai sekarang nggak tahu cita-cita saya mau jadi apa, ya udah deh jalanin aja. Yang sekarang bingung mau mengatakan apa, tapi yang pasti saya ingin bermanfaat bagi semua orang. Ya kalau ditanya cita-cita sekarang ya udah itu yang penting orang tua bahagia gitu aja deh. Punya istri yang gemuk. Kalau cita-cita saya itu pengen menjadi pengusaha. Karena istri gemuk itu kelihatan bahagia. Tapi maksudnya ini bukan gembrot ya. Bukan kayak gini, bukan. Itu berisilah. Jadi dia kawin sama saya ya. Kelihatan sama saya itu dia bahagia terus gitu loh. Jadi saya gak kena ya. Kalau sekarang kurus, saya aja kurus ya. Istri saya kurus. Nanti hasilnya itu kayak apa nanti ya. Saya kasihan anak saya. Kalau orang tua sih kayaknya dia gak tahu cita-cita saya sendiri itu gak tahu dia mau jadi apa. Orang tua saya tidak pernah sama sekali tanya apa cita-cita saya sendiri. Kalau waktu kecil saya nggak tahu karena saya nggak pernah cerita sama orang tua. Dan saya juga tidak pernah bilang kepada orang tua saya ingin menjadi pemain sepak bola yang terkenal. Saya tidak pernah bilang kepada orang tua. Karena yang tanya cita-cita saya itu cuma ibu guru TK. Bu, saya mau jadi dokter, Bu. Saya mau ingin membantu orang yang melahirkan, Bu. Enggak, saya enggak pernah cerita seperti itu. Yusril, kamu kalau besar nanti mau jadi apa?
Saya mau jadi tentara, Bu. Kalau orang tua jadi dokter nggak mendukung. Orang tua saya gak pernah tanya, kamu cita-citanya mau jadi apa, nak? Dia gak pernah tanya gitu. Mungkin ingin saya untuk menjadi santri sehingga saya dipondokkan. Dia ingin saya menjadi santri yang berguna untuk di masyarakat nanti. Santri yang bisa kalau disuruh mimpin jamaah, bisa disuruh khataman, bisa disuruh apa-apa deh, pokoknya bisa. Petani, entah itu jadi polisi, entah jadi apa-apa deh. Yang penting santri itu pasti bisa. Tapi kalau untuk yang sekarang mungkin mendukung. Tuh kalau yang ini yang penghafal Al-Quran ini saya pernah cerita sama ibu, sama orang tua saya. Ternyata beliau tidak mendukung ya, dengan alasan-alasan yang mereka utarakan. Kalau bapak sih sangat mendukung, tapi kalau ibu enggak. Karena kata ibu saya itu TNI itu jarang pulang, jadi ibu saya itu keberatan. Kedua orang tua saya sangat mendukung saya, begitu juga paman-paman saya, saudara-saudara saya, terutama ayah saya. Dia ingin sekali anaknya menjadi pemain sepak bola yang hebat. Pernah saya itu bilang gini, ya saya itu pengen istri yang gemuk gitu. Jawaban ayah itu cuma gitu aja ya. Kalau orang tua saya itu iya memang dukung banget kalau masalah cita-cita saya pengen menjadi pengusaha itu. Kalau mendukung enggaknya, insya Allah mendukung. Saya belajar kitab, kalau mungkin setelah saya pulang nanti saya diperlukan masyarakat dalam masalah kitabnya. Saya belajar talqin, saya belajar tahlil, saya belajar jadi imam, saya belajar qiraat, entah belajar apapun. Yang penting itu bermanfaat kelak di masyarakat nanti. Belajar menjadi orang yang lebih baik, bersosialisasi dengan teman di pesantren dengan baik, bermanfaat untuk semua orang lah intinya. Ya apa ya kalau dokter ya, saya di pondok ini mau belajar dari mana gitu loh. Kalau yang penghafal Al-Quran ini ya harapannya sudah pupus lah gitulah ya. Dulu itu saya menghafal dapat setengah juz, saya izin sama orang tua, ternyata nggak dibolehin sama orang tua. Ya udahlah ya. Usaha ya, saya kalau ada wanita, saya itu tertuju pada yang gemuk dulu. Jika ada jalan segerombolan wanita, itu ada yang gemuk, kurus, saya tertuju yang gemuk dulu. Oh, itu yang gemuk. Gini deh, mana yang gemuk ya? Dulu usaha saya itu ikut sekolah sepak bola, lebih tepatnya Ashabab gitu. Setiap hari Jumat dan hari Minggu, saya pergi ke kota untuk mengikuti sekolah sepak bola dan berlatih di sana. Selain itu, saya setiap pagi pergi ke lapangan untuk berlari-lari agar menguatkan fisik saya. 1, olahraga dengan teratur. 2, latihan fisik. Udah itu aja. Tapi sekarang saya menjadi di pesantren kan berubah tuh cita-cita saya. Ingin menjadi orang sukses. Lebih tepatnya saya ingin menjadi seorang petani yang sukses. Jadi di pondok itu kan ada sawahnya kiai, ada kebun mangga. Nah, di situ kalau ada teman-teman yang merawatnya, saya ikut. Bagaimana sih caranya merawat padi? Bagaimana sih caranya merawat mangga gitu? Saya setiap hari itu selalu ikhtiar, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya cita-cita saya. Dan terakhir usaha saya itu setelah azan biasanya itu Rabbana itu 5 kali ya. Rabbana 5 kali. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Amin. Nah, kalau Sobat Kicau punya saran, kritik, atau ide menarik untuk konten-konten kita ke depannya, juga boleh banget komen di bawah. Selain itu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian Kicau Santri kali ini, ambil baiknya, buang buruknya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.